Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehan SPDI. Kami adalah salah satu pendidik di SMK Aswaja Mapel Pendidikan Agama Islam. Saat ini kami sebagai mahasiswa dalam PPG Darjab tahun 2023 di LPTK UIN Khas Jember. Saat ini, hari ini, Kamis 12 Januari 2023, kami akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN dengan nomor 2023 102443. Demikian perkenalan kami, berikut video pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak lihat dulu bangkunya sudah tertata apa belum? Sudah rapi ya? Nah, sudah rapi. Pakaiannya? Sokonya ya, dirapikan. Yang belum dirapikan dulu. Kemudian ya sudah rapi semua. Anak-anakku sekalian, Bapak absen dulu hari ini. Yang tidak masuk siapa? Aldian Hari Yunda Wardani, Anggun Cahya Wulandari, Anwar Muhammad Almali, Bunga Indah Lestari. Ya, terima kasih anak-anakku semua, hadir semua. Satu anak yang tidak hadir, ini sakit, Farel, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini dengan bacaan Fatihah dan juga doa sebelum memulai pelajaran. Untuk ketua kelas bisa dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo doa sebelum mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita pelajaran kemarin tentang kandungan surat Al-Isra dan surat surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 tentang kandungan tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan anakku sekalian, tolong sekarang dibaca dulu ya. Kita tadarus dulu materi yang kemarin, dalil tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, ini surat apa? Al-Isra ayat 32. Ayo dibuka Al-Qur'annya ya. Al-Qur'annya dibuka dulu bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dah. Untuk mengingat materi yang kemarin, apa isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 32? Angkat tangan yang bisa. Ya, bagus. Zina itu suatu perbuatan yang keji dan buruk. Selanjutnya anak-anak kita baca surat An-Nur ayat 2. Ayo, tahu dulu.
minas Bismillahirrahmanirrahim. Azza zani fajlidu umami yaumil akhir wal yashhad. Nah, terima kasih. Kandungannya apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Oh ya, Nana. Ya, dicabut 100 kali dan tidak boleh dinasihani ya. Terima kasih anak-anak. Itu materi yang kemarin. Selanjutnya yang sekarang adalah kita menguraikan dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuannya supaya sampean kalian semua bisa terbebas, bisa menjauhi dari pergaulan bebas. Dan juga anak-anakku sekalian, tujuannya adalah kalian bisa membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat, dengan baik. Dan anak-anak sekalian, mari kita lihat video yang Bapak siapkan ini. Dan juga tolong dicermati apa isi dari video ini dan dicatat ya. Tolong dicatat apa yang sampai ketahui, kemudian nanti Bapak akan tanya. Jangan lupa dicatat biar nanti nggak bingung. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan seperti ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas. Fokus diperhatikan. Harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan dengan seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita. Islam membagi perilaku zina menjadi dua bagian. Pertama, zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih berjaka atau gadis. Ada dua cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, dengan menghadirkan 4 orang saksi. Syarat saksi yang diperbolehkan dalam kasus perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri pengakuan dari pelaku zina bahwa dirinya telah berzina. Pelaku yang mengaku telah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina,
antara lain sebagai berikut. Pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti misalnya AIDS. Yang kedua, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau derajat sampai mati. Hukuman ini berfungsi memberikan efek jerah kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan menggabungkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapatkan kehidupan yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas, membutuhkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu dan berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan akan terhindar dari ketidakjelasan masalah. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jerah pada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman berat bagi para pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mereka bisa dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh dan solehah. Sebab teman yang soleh dan solehah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Anak-anak, setelah kita melihat video ini tadi, pasti kalian mau gambaran apa yang sama lihat. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa video yang barusan kita lihat tadi? Apa yang bisa kalian petik? Ayo, siapa bisa angkat tangan? Apa yang bisa kalian petik dari video yang kalian tayangkan ini tadi? Video yang kalian lihat tadi. Ayo, sudah? Apa? Coba, ayo, angkat tangan yang bisa. Ayo, coba Nana, ayo. Pakaian sopan, memilih teman yang soleh dan solihah, menghindari tempat maksiat, menghindari perilaku zina, dan mengisi waktu dengan perilaku positif, memperbanyak iman kepada Allah. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Nana. Ya, bagus ya. Setelah apa itu hasil dari video tadi, insya Allah kalian semua juga bisa, tapi mungkin ada yang belum berani untuk tampil. Tadi sudah dijelaskan dalam video pembelajaran tadi bahwasanya dampak dari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, ini
ada menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, memperpendek umur. Nah, ini menurut kitab Al-Jami' Al-Kabir. Sesuai dengan yang ada di video tadi juga sama. Kemudian selanjutnya dampaknya dari di akhirat, yaitu mendapatkan murka Allah. Jelas ya, karena itu adalah perbuatan yang sangat keji dan mungkar, sesuai surat apa? Al-Isra ayat 332 ya, bagus. Kemudian yang kedua mendapatkan hisab yang buruk, yang ketiga mendapatkan siksa yang pedih. Nah, anak-anak ini sekarang perhatikan. Yang kedua apa coba? Menutup aurat. Terus yang ketiga selektif. Ya. Yang keempat yaitu ya menghindari tempat-tempat yang maksiat. Nah, ini tentunya yang kelima yaitu memanfaatkan waktu luang. Ya, jangan sampai ada waktu yang kosong. Kita ini harus mengefektifkan waktu yang ada untuk belajar, untuk hal yang positif dan lain sebagainya. Jangan sampai membuang-buang waktu karena itu merugikan kita. Diskusi, Bapak akan memberikan permasalahan yang real, yang nyata. Ada 3 permasalahan. Nah, nanti sebelumnya kalian harus membentuk kelompok. Satu kelas ini dibagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 sampai 7 anak. Silakan kalian sendiri yang memilih kelompok siapa, kelompok mana. Itu silakan kalian sendiri yang memilih. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 1 atau 2 menit untuk menata bangku, membentuk kelompok kalian masing-masing. Ayo silakan. Sudah, anak-anak? Ya, tolong, ayo. Semangat, yang semangat, yang semangat ya, yang semangat. Nah, ini. Nah, anak ini sudah, alhamdulillah sudah tertata. Ini kalian sendiri yang memilih kelompok. Tolong perhatikan. Ini ada 3 permasalahan. Nanti silakan kelompok ketuanya. Kan sudah ditunjuk sendiri ya, ketuanya siapa ditunjuk, kelompoknya masing-masing. Nanti yang angkat tangan ketua kelompoknya masing-masing. Ini ada 3 permasalahan. Ya, silakan dipilih. Yang pertama, permasalahannya adalah yaitu ada peristiwa dengan judul kelakuan siswi hamil di luar nikah hasil hubungan gelap hingga lahirnya bayi di kamar mandi. Yang kedua, ada tentang dinikahkan siswa yang hamili temannya tak berani sekolah. Ayo, silakan pilih 1, 2, 3. Yang pertama. Apa? Perempuan hamil di kamar mandi. Oh. Nih. 1, 2, 3. Nih. Pilih. Terus. Ayo. Beredar. Ini beredar. Nah, karena itu kalian sudah memilih permasalahan ya. Itu tolong dikerjakan permasalahan tersebut, dibaca dulu permasalahannya, kemudian ada pertanyaan di situ di lembar kerja tadi, tolong diisi, dikerjakan secara berkelompok, kemudian nanti presentasi ke depan perwakilan antar kelompok. Paham ya? Silakan, selamat mengerjakan. Apa yang nanti kalau yang kesulitan silakan tanya kepada Bapak. Ayo, silakan dikerjakan.
tadi kalian sudah berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak berikan tadi. Sekarang waktunya presentasi. Ya, waktunya presentasi dari kelompok 2 dulu. Mana kelompok 2? Nah, kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Penyebab terjadinya kehamilan karena pergaulan bebas menjalin hubungan tanpa ada batas. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Harusnya W alias O bertanggung jawab atas perbuatannya, menikahi dan berusaha menafkahi keluarga barunya serta bertaubat kepada Allah atas perbuatan keji yang telah dilakukan. Apa hikmah yang bisa diambil dari artikel tersebut? Kita harus berhati-hati dalam memilih teman dalam bergaul agar terbebas dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Ya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, untuk kelompok 2. Ayo silakan ditanggapi. Siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Siapa yang menanggapi? Oh ya, silakan kelompok 3 nih. Ya, ya bagus. Cek. Ya, nggak ada. Terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Selanjutnya yaitu kelompok 1 ya, kelompok 1 putra ini. Ya, kelompok 1 silakan. Perwakilan maju ke depan. Ayo, kelompok 1 yang mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perbuatan zina. Benarkah yang dilakukan MS di atas? Berikan argumen Anda. Yang dilakukan MS tidak benar karena sudah melakukan perzinaan dan pengorbanan bayi yang dikandungkan. Mengapa MS melakukan perbuatan keji? Karena malu sudah hamil di luar nikah padahal masih sekolah. Langkah-langkah apa saja yang harus Anda lakukan agar tidak mengikuti jejak MS? Menghindari pergaulan bebas agar tidak menjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, terus siapa yang mau menanggapi untuk kelompok 1? Kelompok 1 yang Dengan sekuat mungkin, menebarkan iman dan tidak bergaul dengan sembarang orang, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. ya, benar? Ya, bagus. Dari kelompok 2. Sama ya. Sama. Terus ada yang ditanyakan mungkin untuk kelompok 1? Gak ada, cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya anak-anak setelah kelompok 1 yang terakhir sekarang ya, kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya tadi. Jangan lupa kelompok yang lain nanti nanggapi ya, ditanggapi kelompok yang lain. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Penyebab ikut sertanya siswi dalam pengedaran pil karena ikut menggunakan pil tersebut dan ketagihan sehingga sampai berani mengedarkan agar dapat menggunakan pil tersebut. Hukuman bagi peredar pil terlarang tersebut. Pengedar pil dijerat pasal 197, pasal 106 ayat 1 atau pasal 196, pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Hikmah yang bisa diambil dari artikel tersebut supaya terhindar dan tidak pernah mencoba mengonsumsi obat terlarang karena dapat merusak kesehatan. Nah, ya itu dari apa itu hasil dari diskusi kelompok 3. Silakan ditanggapi teman yang lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Oh ya, silakan Vito. Karena dapat merusak akal sehat, merusak masa depan dan merugikan banyak orang akibat dari penggunaan pil terlarang tersebut. Ya, bagus. Ada yang lain yang bisa jawab mungkin? Nggak ada? Ya, terima kasih, tepuk tangan. Diskusi sudah selesai ya. Silakan kembali ke tempat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah berdiskusi. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari materi pada saat ini. Selanjutnya ya ini ada tes sebentar untuk mengetahui ataupun mengukur kemampuan kalian pada materi saat ini. Ya, tolong dikerjakan tes tersebut untuk mengetahui sejauh mana kefahaman kalian tentang materi pada saat ini yang Bapak ajarkan. Ya, untuk ketua kelas tolong disebarkan. Ya, langsung gini, langsung ke bawah satu lembar. Satu anak satu lembar ya. Satu anak satu lembar. Sudah ada yang kurang? Nggak Fatin? Ya. Oh sudah. Nah, silakan mengerjakan. Ayo dikerjakan. Dijawab, dipilih yang paling benar menurut kalian sendiri. Mana yang paling benar? Pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Ya, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya yang telah kita pelajari hari ini itu kita harus berusaha membiasakan diri dalam berperangai yang baik agar terhindar dari pergaulan bebas, lebih-lebih perbuatan zina demi masa depan kita. Dan anak, tugas di rumah besok tolong untuk menganalisis, menelaah hukum bacaan dari surat Al-Isra ayat 32 dan juga surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf dengan benar ya. Tugasnya di rumah. Terus ya, alhamdulillah telah selesai hari ini materinya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa keluar dari majelis. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.